Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malahan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu, dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu kukatakan kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri,
bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia bersama aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dengarkan suara Tuhan. Kini kita masuk pada pekan ketiga masa Prapaskah. Allah tidak pernah lepas mendampingi kita, kecuali kita sendiri menolak Allah dan mau hidup menurut cara pandang sendiri. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Inilah seruan Tuhan bagi kita umat manusia. Allah sungguh mencintai kita, dan karena itu memberkati seluruh hidup kita, asal saja setia kepadanya. Penting kita membangun kesetiaan, sebab hidup kita juga ingin dihancurkan oleh kuasa roh jahat. Roh jahat tidak bergerak sendiri, tetapi menggunakan juga sesama sebagai alat untuk menyerang dan menjauhkan kita dari Allah. Iblis menggunakan sesama kita untuk merusak tali persaudaraan dan menjauhkan kita dari Tuhan. Teristimewa pada masa Prapaskah ini, roh jahat itu menyerang dan membelokkan hati kita untuk tidak setia melaksanakan kewajiban selama masa Prapaskah dengan hati yang murni. Roh-roh jahat tinggal di dunia ini untuk menghancurkan semangat baik kita bila kita ingin berbuat baik. Banyak orang lalai menjalankan puasa dan pantang, doa dan amal kasih karena telah dikuasai roh-roh jahat itu. Kesetiaan kita kepada Allah hanya bersifat sementara waktu dan lebih banyak jatuh dalam dosa karena iblis dan roh-roh jahat selalu datang menggoda dan mau menguasai kita. Itulah sebabnya Yesus selalu mengajak kita setia untuk setia kepadanya dan setia pula melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hati Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nasihat Yesus ini penting diperhatikan agar menjadi pegangan dalam hidup.
secara istimewa melakukan amanat pada masa Prapaskah, bukan karena perintah gereja, tetapi karena keyakinan bahwa ini cara terbaik yang mengantar kita dekat dengan Tuhan. Ada banyak hal bisa membuat kita jauh dari Allah, maka sekarang kesempatan baik bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada Allah yang sangat mencintai kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.